Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristi Andelia Ninggrum, NIM 211211789 dari kelas 1A. Baiklah, saya akan melakukan praktek pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Fristi Andelia Ninggrum. Saya mahasiswa perawat dari SDK Marcubakti Jaya Padang. Pada pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada dan perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, kalau Ibu bersedia, silakan perkenalkan nama dan tanggal lahir Ibu. Baik, saya cocokkan dengan hilang. Cocok. Baiklah Ibu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Apabila skrem terbuka, tutup skrem terlebih dahulu. Setelah kita dekatkan alat, perawat cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan dada Ibu terlebih dahulu ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan dada dengan teknik IPA. Dari pemeriksaan inspeksi dada, yang pertama, lepaskan pakaian pasien hingga batas pinggang, lalu atur posisi pasien senyaman mungkin. Lakukan inspeksi dada di mana terdapat temuan dada simetris dan berbentuk bulat lonjong, di mana diameter antero-posterior dan lebih kecil daripada diameter lateral. Ibu, mohon duduk sebentar ya Ibu. Lalu perhatikan pada tubuh pasien apakah ada kelainan bentuk tulang belakang, yaitu seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Apabila ada, dicatat. Kemudian tahap kedua yang dilakukan adalah palpasi, berfungsi untuk mengetahui ekspansi paru-paru. Yang pertama, letakkan kedua tangan perawat pada dinding dada pasien, lalu suruh pasien untuk menarik nafas. Baik Ibu, tarik nafasnya ya Ibu, lalu rasakan getaran. Tarik nafas. Kita akan pindah ke bagian dada posterior. Maaf Ibu duduk terlebih dahulu. Lalu letakkan kedua tangan perawat di bagian punggung pasien. Baik Ibu, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Akan palpasi, getaran pada dada kiri dan dada kanan pasien frekuensinya sama. Yang dilakukan adalah tactile fremitus. Perawat letakkan tangannya pada punggung pasien. Baik Ibu, tolong sebutkan angka 66 ya Bu. 66, 66, 66, 66. Berdasarkan hasil analisa, lapang dada kiri dan lapang dada kanan frekuensinya sama. Berarti hasil tactile fremitusnya sama. Tahapan ketiga yaitu perkusi, pengetukan pada bagian lateral secara zigzag. Pada anterior dilakukan pengetukan secara zigzag dari lateral ke medianal. Pada bagian posterior, silakan duduk ya Ibu. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan paru-paru dibantu dengan stetoskop. Pasien disuruh bernafas secara normal, lalu nanti bandingkan hasil inspirasi dan ekspirasinya. Tarik nafasnya Ibu.
hembuskan. Tarik nafasnya Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Dari hasil pemeriksaan terdapat suara wheezing dan rongki. Pemeriksaan selanjutnya adalah abdomen. Yang pertama adalah inspeksi. Perhatikan pada abdomen pasien apakah perutnya membuncit, apakah ada sterie, apakah ada jaringan parut, apakah ada kaput medusa. Hasilnya perut pasien tidak membuncit, tidak adanya sterie, tidak adanya kaput medusa. Selanjutnya adalah auskultasi, di mana letakkan stetoskop pada bagian abdomen bawah pasien untuk mendengarkan bising usus pasien. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi, di mana letakkan stetoskop pada bagian abdomen bawah kanan pasien untuk memeriksa bising usus pasien. Baik Ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hasil dari auskultasi pasien adalah normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah abdomen. Yang pertama adalah inspeksi. Perhatikan pada abdomen pasien apakah perutnya membuncit, apakah ada sterie, apakah ada jaringan parut, apakah ada kaput medusa. Hasilnya perut pasien tidak membuncit, tidak adanya sterie, tidak adanya kaput medusa. Pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi, di mana letakkan stetoskop pada bagian abdomen bawah kanan pasien untuk memeriksa bising usus pasien. Baik Ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hasil dari auskultasi pasien adalah normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi, di mana letakkan stetoskop pada bagian abdomen bawah kanan pasien untuk memeriksa bising usus pasien. Baik Ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hasil dari auskultasi pasien adalah normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah abdomen. Yang pertama adalah inspeksi. Perhatikan pada abdomen pasien apakah perutnya membuncit, apakah ada sterie, apakah ada jaringan parut, apakah ada kaput medusa. Hasilnya perut pasien tidak membuncit, tidak adanya sterie, tidak adanya kaput medusa. Pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi, di mana letakkan stetoskop pada bagian abdomen bawah kanan pasien untuk memeriksa bising usus pasien. Baik Ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hasil dari auskultasi pasien adalah normal. Selanjutnya adalah kegiatan palpasi. Pada pemeriksaan hepar, letakkan tangan sebelah kiri di bawah panggul pasien dan tangan kanan pada bagian abdomen pasien. Suruh sambil menekan, suruh pasien untuk bernafas. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Pada hasil pemeriksaan tidak adanya pembengkakan pada hepar pasien. Kedua adalah pemeriksaan limfa. Letakkan tangan pada kiri kanan abdomen pasien secara menyilang. Lalu tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hasil pemeriksaannya limfa tidak teraba. Selanjutnya pemeriksaan ginjal. Letakkan tangan di panggul pasien dan di atas abdomen pasien, lalu tekan secara bersamaan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Dan lakukan juga di abdomen sebelahnya. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, kegiatan terakhir yaitu perfusi. Pengatukan pada abdomen pasien. Baik Ibu, tarik nafas, hembuskan.
tarik nafas, hembuskan. Baiklah, itulah cara pemeriksaan fisik pada dada dan abdomen pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.